Halo Sobat Donghua, sudah siap belum nih lanjut cerita BTTH Dunia 1000 Besar episode 189? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke cerita selanjutnya. Di dalam wilayah luas bernama Luwolingsan, berdiri 3 gunung raksasa. Masing-masing gunung dilindungi oleh formasi kuno yang sangat kuat. Untuk bisa masuk, seseorang harus memiliki 3 keping papan kayu. Tanpanya bahkan seorang ahli Dodi bintang 7 pun belum tentu bisa menembus penghalang itu. Namun sekalipun memegang ketiga papan, lokasi tujuan tetaplah acak. Pemiliknya bisa saja dikirim ke gunung manapun, gunung 5 elemen, gunung Tianmu, atau gunung Wuliang. Semua bergantung pada keberuntungan. Malam hari di perbatasan 3 gunung, setelah meninggalkan lokasi sebelumnya, rombongan Xiaoyan memilih beristirahat di sebuah sudut tersembunyi di luar 3 gunung tersebut. Mereka baru memiliki 2 papan kayu, dan itu belum cukup untuk membuka jalan masuk. Dapat informasi apa? Tanya Mu Feng setelah mereka menyiapkan tempat beristirahat. Xiaoyan dan Mu Yingying baru saja kembali dari mencari kabar. Dari informasi terakhir, termasuk kita, masih ada 5 tim yang tersisa di Gunung Luoling, kata Mu Yingying. 5 tim, jadi selain kita ada 4 lagi. Mu Feng mengernyit. Xiaoyan mengangguk sebelum menjelaskan. Ya, dan dari 4 itu, tim Fajar seharusnya sudah pasti masuk 3 besar. Tapi yang terkuat adalah tim dari Istana Bumi, tim Bumi. Informasi tersebut mereka dapat dari tim-tim yang sudah kehilangan papan kayu dan terpaksa keluar dari kompetisi. Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Tim Bumi terdiri dari 4 orang terbaik dari Istana Bumi. Yang terlemah memiliki kekuatan Dodi bintang 6 tahap menengah. Mu Feng dan Ludi terbelalak. 2 orang dari mereka berada di bintang 6 tahap akhir, dan 1 lagi bahkan mencapai bintang 6 puncak. Anggota yang terakhir kekuatannya sulit diukur. Mu Feng menghela nafas berat. Dia tahu kekuatannya sendiri dan Ludi masih jauh di bawah tingkat itu. Melawan mereka sama saja membuat Xiaoyan kerepotan, dan kita masih kekurangan 1 papan kayu. Gumam Ludi. Dia tahu jurang kekuatan bukan hal yang bisa ditembus dengan trik. Bintang 5 dan bintang 6 adalah 2 ranah berbeda. Apalagi lawannya adalah bintang 6 akhir. Tim ketiga, tim wanita. Mu Yingying ragu sejenak sebelum berbicara. Ada juga 1 tim perempuan yang masuk 3 besar. Mu Feng hampir tidak percaya. Jumlah perempuan di seluruh sekte Feng Xiang saja sangat sedikit. Dan ada sebuah tim khusus perempuan yang menembus 3 besar. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum pahit. Jangan meremehkan mereka. Mereka memang kalah dari tim Bumi. Tapi dibandingkan dengan tim Fajar, kekuatan mereka jauh lebih mengerikan. Semua wajah berubah serius. Kekuatan setiap anggota tim itu berada di tingkat Dodi bintang 6 tahap menengah. Kapten mereka lebih menakutkan lagi, adalah ahli bintang 6 akhir. Mu Feng tertegun. Bahkan jika Xiaoyan menghadapi kapten mereka, masih ada 2 ahli bintang 6 menengah yang tersisa. Itu cukup untuk membalikan keadaan dalam sekejap. Lalu siapa 1 tim sisanya? Tanya Ludi. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum samar. Tim itu berasal dari Istana Manusia, tapi para anggotanya hanyalah murid titipan. Ling Xuan yang sejak tadi diam langsung terpaku. Apa? Seorang murid titipan saja sudah kuat, tapi 1 tim penuh murid titipan yang mampu bertahan sejauh ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu, kita hanya bisa mengincar tim perempuan atau tim Fajar, ucap Mu Feng. Xiaoyan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Dengan tim Fajar, aku sudah merasakan kekuatan mereka. Jika bertemu lagi, peluang menang cukup besar. Meskipun aku rasa mereka tak akan muncul terang-terangan lagi. Sedangkan tim perempuan, terlalu sedikit informasi tentang mereka. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Xiaoyan menyuruh semua menyembunyikan aura agar tidak mudah ditemukan. Tanah tempat mereka berpijak berubah menjadi rumah kecil dari tanah buatan Xiaoyan sendiri. Setelah menyerap api suci batu langit, dia menemukan dirinya kini memiliki pemahaman baru terhadap elemen tanah. Meski dia sendiri tidak tahu rahasia apa yang memicunya. Di sisi lain, Xin diperlihatkan ke markas tim perempuan. Di sebuah semak belukar, 5 perempuan sedang berdiskusi melingkar. Salah satu perempuan berkulit gelap mengatakan, kita hanya punya 2 papan kayu. Untuk masuk ke 3 gunung itu, kita masih kurang 1. Kapten mereka, seorang perempuan berperawakan indah namun beraura kuat bernama Ling Yun. Dia mengernyit geni. Kurang 1 lagi ya? Beberapa hari ini kita sudah bertarung dengan banyak tim, tapi papan kayu mereka sudah keburu direbut tim Bumi. Ling Yun bukan sekedar kuat, dia adalah salah satu dari sedikit perempuan di Istana Bumi yang mencapai Dodi bintang 6 akhir di usia muda. Tim mana saja yang tersisa? Tanya Ling Yun. Tim Xiaoyan, tim murid titipan Istana Manusia, tim Bumi, dan tim Cahaya Fajar.
Jawab perempuan berkulit gelap itu. Ling Yun mengangguk, matanya berkilat penuh perhitungan. Kalau begitu, kita cari tim murid titipan itu dahulu. Kalau gagal, kita cari tim Fajar. Jika masih tidak dapat, barulah kita cari Xiaoyan. Perempuan berkulit gelap itu bertanya dengan bingung. Kenapa bukan tim Xiaoyan dulu? Mereka punya 2 ahli bintang 5. Bukankah itu paling mudah? Ling Yun tersenyum datar. Kau tahu apa? Xiaoyan adalah murid yang dipandang oleh Tetua Su. Tidak mungkin Tetua Su tidak memberinya sesuatu. Dalam pandanganku, Xiaoyan jauh lebih berbahaya. Hanya kalah dari tim bumi. Perempuan berkulit gelap itu tercengang. Kalau begitu, orang misterius di tim bumi itu siapa sebenarnya? Ling Yun menarik nafas panjang, lalu tertawa kecil. Dia adalah satu-satunya perempuan yang paling kukagumi di seluruh sekte Feng Xiang. Aura pertempurannya memancar begitu ia mengingat sosok misterius itu. Sebarkan posisi kita. Pada titik ini, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Perintah Ling Yun. Baik, keempat anggota lainnya langsung bergerak, menyebarkan aura agar tim lain menyadari keberadaan mereka. Rencana pun mulai berjalan. Hari berlalu dengan cepat. Dari 5 tim yang tersisa, hanya tim bumi yang lebih dahulu menggunakan 3 keping papan kayu dan memasuki 3 pegunungan. 4 tim lainnya, tim Xiaoyan, tim para murid pencatat, tim Fajar, dan tim perempuan masih tertahan di luar. Di kubu para murid pencatat, suasana terasa tegang setelah rumor yang disebarkan tim perempuan mulai tersebar luas. Li Ji memecah keheningan dengan dahi berkerut. Apa sebenarnya yang direncanakan tim perempuan itu? Tim murid tercatat sebenarnya tidak terlalu kuat. 3 orang di dalamnya bahkan cenderung lemah. Namun berkat formasi kerjasama mereka masih bisa bertahan hingga 5 besar. Meskipun begitu, kabar mengenai tim perempuan tetap membuat mereka gelisah. Lizzie ikut bersuara. Kupikir mereka tidak akan gegabah memberi pernyataan sesombong itu. Kapten mereka memang kuat, tapi tidak sampai tingkat yang membuat mereka layak menempati peringkat pertama. Bagi mereka, keberhasilan masuk 5 besar saja sudah merupakan kejutan. Tim itu hanya memiliki Lizzie yang melangkah ke level 2 di bintang 6 menengah. Sisanya, Li Ji dan 1 murid pencatat lain baru berada pada puncak bintang 5. Dan 2 orang lainnya baru saja menembus bintang 6 awal. Mereka jelas bukan tim unggulan. Jika sepanjang perjalanan mereka bertemu tim kuat, mungkin mereka bahkan tak akan pernah sampai sejauh ini. Si Lian akhirnya mengambil keputusan. Ayo kita lihat sendiri. Sekarang tinggal 4 tim. Dan hanya kita yang baru memiliki 1 papan kayu. Yang lain sudah punya 2. Ada getir di senyumnya. Masuk 5 besar memang bagus, tapi kekuatan mereka tidak mampu menutupi kekurangan yang nyata. Kita coba saja bertemu dengan Xiaoyan dan timnya. Kalau situasi menjadi buruk, kita bisa saja mengambil kesempatan untuk menunjukkan itikat baik. Para anggota tim mengangguk. Meski belum menembus bintang 6, si Lian selalu mampu memimpin mereka dengan tenang. Di sisi lain, di markas tim Fajar, Qian Sang terbangun dengan kaget. Dia memandang sekeliling. Dia kebingungan. Kapten, kemana Xiaoyan? Bukankah tadi aku sedang bertarung dengannya? Guang Lu menjawab dengan nada berat. Meski dia sendiri tampak enggan mengakui kenyataan itu. Anak itu sangat kuat, mungkin tidak kalah dari kakak kedua Istana Bumi. Dia masih tidak habis pikir. Teknik gabungan kekuatan hidup yang dia luncurkan bersama Anli seharusnya mampu menekan siapapun dari generasi mereka. Namun pada Xiaoyan, teknik itu hampir tak berefek. Guang Lu merendahkan suaranya. Entah kenapa, kekuatan itu seperti tak bekerja pada tubuhnya. Anli, tunangan Guang Lu, mencoba menenangkan hatinya. Itu bukan salahmu. Sepertinya Xiaoyan menyembunyikan banyak hal. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Guang Lu menarik nafas panjang. Bagaimanapun dia memang lawan yang luar biasa. Dia menatap ketiga rekan satu timnya dengan lebih serius. Aku dan Anli sudah menggunakan teknik gabungan itu. Tapi dia hanya terhenti beberapa detik sebelum melepaskannya begitu saja. Yang lain terkejut bukan main. Hanya beberapa detik, Guang Lu mengangguk. Benar, aku merasa ada yang janggal. Jadi aku segera membawa kalian menjauh sebelum tim lain memanfaatkan kesempatan itu. Setelah itu dia mengeluarkan sebutir pil yang bersinar lembut. Penuh energi menakutkan. Sekarang pulihkan kekuatan kalian. Di dalam tim pegunungan nanti, kita masih akan menghadapi hal yang lebih sulit. Sementara itu di kubu Xiaoyan, suasana juga tidak kalah panas. Mereka duduk melingkar mengintari api unggun saat berita mengenai tantangan tim perempuan sampai ke telinga mereka. Apa-apaan tim perempuan itu? Kabar yang mereka sebarkan, mereka menantang siapapun yang ingin kartu kayu untuk menemui mereka di kaki 3 pegunungan. Mu Feng mendengus kesal. Xiaoyan menggeleng pelan.
Rasanya tidak sederhana itu. Dia menjelaskan bahwa kapten tim perempuan, Ling Yun, adalah ahli bintang 6 akhir. Namun anggota keempat lainnya hanya berada di tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti ini, mustahil mereka berniat benar-benar melawan 3 tim sekaligus. Mo Feng semakin bingung. Kalau begitu apa tujuan mereka? Ting Xuan yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Matanya berkilat seolah teringat sesuatu. Kapten mereka, senior Ling Yun, bukan orang yang ceroboh. Dia menceritakan bahwa Ling Yun dikenal sangat cerdas. Banyak keputusan penting di Istana Bumi bahkan melibatkan pendapatnya. Para tetua pun menghargai pemikirannya. Orang secerdas dia tidak mungkin membuat kesalahan sebodoh itu. Jadi kemungkinan besar, ini jebakan. Ling Xuan menatap mereka satu persatu. Semua terdiam. Xiaoyan akhirnya mengangguk. Masuk akal. Meskipun Ling Xuan sering membuat masalah, kemampuan analisisnya tidak bisa diremehkan. Mo Yingying pun setuju. Sekarang sudah memasuki pertengahan kompetisi tim. Kesempatan mereka untuk bertahan semakin kecil. Mungkin karena panik, mereka memilih cara ini untuk memancing tim-tim lain datang. Xiaoyan kemudian mengatakan, meski kita tahu itu jebakan, tetap saja kita harus datang. Tim lain pasti punya pemikiran sama. Mo Feng bangkit sambil meraih senjatanya. Kalau begitu kita berangkat saja. Kelima anggota tim pun kembali melaju menuju kaki 3 pegunungan. Bersiap menghadapi apapun rencana tersembunyi yang telah disiapkan tim perempuan. Di pintu masuk menuju 3 pegunungan, suasana sunyi namun tegang menyelimuti tim perempuan. Angin gurun membawa bau tanah lembab. Sementara kelima anggota tim itu menunggu dengan penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka, seorang wanita berkulit gelap, akhirnya memecah keheningan. Kapten, menurutmu mereka benar-benar akan datang? Dia tampak ragu, seolah tidak yakin rencana mereka akan berhasil. Ling Yun, sang kapten, berdiri tegak sambil menatap jauh ke cakrawala. Mau tidak mau, mereka harus datang, bahkan jika mereka tahu ini perangkap. Dia menunjuk ke arah pegunungan yang samar dari kejauhan. Tim bumi sudah memasuki pegunungan 5 elemen. Jika tim-tim lain terus menunggu, tugas Raja 5 elemen akan direbut mereka. Wanita berkulit gelap itu tampak makin gelisah. 3 tim lain bukan lawan yang mudah. Bahkan kalau kita berlima bersatu, kita tidak mungkin mengalahkan semuanya. Ling Yun tersenyum kecil, senyum yang menyimpan banyak rencana. Tidak perlu khawatir. Dengan karakter Guang Lu yang sombong, dia tidak akan mau bekerja sama dengan Xiaoyan. Namun tim murid pencatat bisa saja bergabung dengan mereka. Jika itu terjadi, kita masih bisa memanfaatkan tim Fajar. Sekarang kita tinggal menunggu. Dia menutup mata dan duduk bersila. Sementara anggota tim lainnya mulai merasa lebih tenang melihat ketenangan kapten mereka. Sementara itu, tim murid pencatat akhirnya tiba di batas terakhir pegunungan Luoling. Mereka menatap 3 jalan besar yang bercabang di hadapan mereka. Pintu masuk menuju 3 pegunungan. Li Ji menoleh pada kapten mereka. Si Lian, kapten, jadi ini ujung gunung Luoling. Si Lian mengangguk sambil menatap ketiga jalan itu dengan serius. Legenda mengatakan 3 pegunungan ini dijaga 3 raja besar. Tampaknya legenda itu benar. Untuk masuk ke dalamnya, kita butuh 3 papan kayu. Melihat kondisi timnya, dia hanya bisa menggeleng pelan. Ya, cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Lizzie menepuk bahu Zilian. Dia tersenyum getir. Tapi tetap saja, kalau bukan karena kamu, kita tidak mungkin sampai sejauh ini. Meski sudah bersyukur bisa masuk 5 besar, mereka sadar peluang mereka bersaing dengan 4 tim lainnya hampir tidak ada. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, semak-semak di dekat mereka bergerak. Siapa itu? Zilian langsung waspada. Dari atas batang pohon tinggi, suara wanita terdengar. Tidak kusangka tim selemah kalian masih hidup sampai sekarang. Zilian mendongak. Di sana berdiri seorang wanita dengan aura menggetarkan. Kapten tim perempuan, Ling Yun. Li Ji terbelalak. Kapten Ling Yun, baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan wanita ini. Wanita berkulit gelap muncul di samping Ling Yun, mengeluarkan tekanan yang tak kalah kuat. Kami sudah menunggu kalian. Tak kusangka kalian justru tiba duluan. Apa kalian ingin cepat-cepat tersingkir? Tekanan dari hanya 2 orang itu saja sudah membuat seluruh tim Zilian gemetar. Ling Yun melirik rekannya. Tidak usah ikut campur. Aku sendiri saja sudah cukup. Li Ji menelan ludah keras-keras. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, tim Fajar mengawasi dari balik pepohonan tinggi yang tersembunyi. Tian Sang membisikkan kekaguman bercampur ketegangan. Kapten tim perempuan itu luar biasa. An Li menambahkan dengan suara dingin. Melawannya tidak akan mudah, bahkan bagiku. Guang Lu mengangguk.
Mereka ingin menghancurkan tim murid pencata dulu. Cukup jelas apa maksud Ling Yun. Tan Shaoyang yang tak punya hubungan dekat dengan Ling Yun hanya mengangkat bahu. Ya, sepertinya kita akan menonton pertunjukan yang menarik. Di saat ketegangan di sana memuncak, Xiaoyan dan timnya masih berada di perjalanan. Tak jauh dari lokasi pertempuran, sisa-sisa api dari pertarungan sebelumnya masih bertebaran. Dari balik kabut hitam, sosok yang dibalut aura kelam perlahan muncul. Yinmu, utusan kaisar hantu gagak kegelapan yang dikirim untuk membunuh Xiaoyan. Sisa aura api ini memang aneh. Pantas saja bisa memburu kaisar hantu kembar. Dengan kekuatan setingkat bintang 7 menengah, dia menelusuri jejak Xiaoyan yang masih belum jauh. Dalam perjalanan menuju titik pertemuan, Mu Yingying tiba-tiba menghentikan langkah. Xiaoyan, pelan sedikit. Xiaoyan menoleh heran. Kenapa? Mu Yingying menatap 3 pegunungan yang menjulang tinggi di depan. Aku merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam. Tapi entah apa. Dia mengerling alis. Dan aku sadar sesuatu. Hewan-hewan mati di sini tidak memiliki inti sihir. Ini tidak normal. Xiaoyan langsung terpaku. Dia baru mengetahui fakta itu setelah menyelidikinya sendiri. Sepertinya memang ada rahasia besar di 3 pegunungan itu. Ucap Xiaoyan. Mu Feng, Lu Di, dan Ling Xuan langsung menatap Xiaoyan penuh rasa ingin tahu. Rahasia? Xiaoyan mengatakan, aku tidak tahu detailnya. Tetapi Gunung Luoling ini dulunya medan perang antara alam hantu dan Xuan Sandian. Tetap saja ada banyak misteri tertinggal. Ludi akhirnya memotong. Apapun itu, kita urus nanti. Sekarang kita fokus mendapatkan papan kayu ketiga. Dengan itu, mereka mempercepat langkah menuju persimpangan 3 pegunungan. 4 tim terakhir akhirnya akan bertemu. Di atas batang pohon besar yang menjulang, Ling Yun berdiri dengan anggun. Senyum tipis tersungging di bibirnya ketika dia memandang 5 anggota tim Zillian yang sudah bersiap menghadapi pertempuran. Sudah putuskan bagaimana kalian akan melawan? Suara ringannya terdengar seperti godaan yang meremehkan, namun penuh rasa bahaya. Kelima orang itu serempak melepaskan tekanan kekuatan mereka. Aura kuat melonjak dari tubuh masing-masing, menandakan bahwa mereka tidak berniat mundur tanpa perlawanan. Namun Ling Yun hanya tersenyum tipis. Kekuatan kalian memang lumayan, tapi jika kalian berpikir itu cukup untuk melewati aku, kalian terlalu bermimpi. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari ranting tempat dia berdiri dan muncul tepat di hadapan mereka, membuat tanah di bawahnya bergetar. Di atas pohon, wanita berkulit gelap dalam tim perempuan hendak membantu, tetapi seorang rekan lainnya menahan lengannya. Kapten punya alasan sendiri, dan kau tidak merasa udara di sekeliling kita sedikit aneh? Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengerut alis. Maksudmu? Rekannya memberi isyarat agar dia diam. Situasinya tidak sederhana yang terlihat. Di hadapan musuh yang begitu kuat, Zillian mencoba menjaga ketenangannya. Sudah lama ku dengar senior Ling Yun dari Istana Bumi sangat berbakat. Hari ini, aku akhirnya menyaksikannya sendiri. Meski mencoba berbicara sopan, tapi di dalam hati dia menyadari betapa mengerikannya perbedaan kekuatan antara bintang 5 dan bintang 6 akhir. Hanya berdiri di hadapan Ling Yun saja sudah membuat nafasnya terasa berat. Ling Yun tersenyum kecil. Cukup basa-basinya, kalian punya 2 pilihan. Serahkan papan kayu kalian, atau biarkan aku mengambilnya setelah mengalahkan kalian. Ucapan itu membuat Li Ji marah besar. Sombong sekali. Zillian segera membentak. Li Ji langsung terdiam. Meski amarahnya masih membara, Zillian mengangkat dagunya, matanya penuh tekad. Kalau begitu kita bertarung saja. Dia tahu peluang mereka kecil, namun tetap memilih menghadapi tantangan ini secara langsung. Tidak jauh dari lokasi itu, tim Fajar mengintip dari balik pepohonan lebat. Guanglu menatap pertempuran yang akan terjadi dengan mata tajam. Kecerdasan ada, tapi di depan kekuatan absolut, kecerdasan itu tidak ada artinya. Qianzhang yang bersemangat perang bertanya penuh antusias. Menurut kalian, tim itu bisa bertahan berapa menit melawan Ling Yun? Guanglu menjawab setelah berpikir sejenak. Sulit ditebak. Mereka memang memiliki 2 petarung bintang 6 awal. Tetapi Ling Yun bahkan aku perlu waktu untuk menghadapinya. Tan Shaoyang hanya menyeringai. Ya, sepertinya kita akan menonton tontonan yang bagus. Pada medan pertempuran, Li Ji akhirnya menerjang lebih dahulu. Kekuatan penuh dari bintang 5 puncaknya meledak keluar. Dengan loncatan gesit, dia mengayunkan tombak perang bersinar terang ke arah Ling Yun. Serangan itu menggetarkan udara. Namun Ling Yun hanya mengangkat tangan dengan malas. Tenagamu bagus, tapi masih jauh dari cukup. Tombak Li Ji dihentikan dengan satu telapak tangan seakan itu hanyalah ranting. Li Ji menggeram, tidak berharap serangannya akan berhasil. Serangannya hanyalah pembuka. Dengan teriakan keras, dia menarik kembali kekuatan dan memaksakan serangan kedua melalui getaran tombaknya. Namun Ling Yun menggeleng pelan. Kekuatan seperti ini tidak akan mengubah apapun. Aura ganas seketika meledak dari tubuhnya.
6 lapisan penuh kekuatan kehidupan, tanda seorang bintang 6 akhir sejati. Tekanan itu mengguncang ruang di sekitarnya. Lizzie langsung terpental keras. Lizzie berteriak di tengah terbangnya tubuhnya. Seolah sudah menunggu isyarat itu, Lizzie melompat maju. Giliranku. Dia melepaskan serangan besar yang sudah lama dipersiapkan. Energi memekik, membelah udara seperti busur raksasa yang ditembakkan dari langit. Ling Yun menatapnya dengan sedikit ketertarikan. Lumayan, dia sempat melihat dua ahli bintang 6 awal di belakang Lizzie saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang sedang mereka siapkan. Namun Ling Yun tidak merasa terancam. Dia menangkis serangan Lizzie dengan satu ayunan tangan yang mengeluarkan cahaya kehidupan yang tajam. Kekuatan mereka saling beradu, bergema keras. Pada saat itu, dua ahli bintang 6 awal dari tim Zillian tiba-tiba bertindak. Sekarang, suara Zillian melengking. Keduanya melepaskan teknik kombinasi pamungkas. Jurang penjara, jari pengikis dunia. Serangan itu memancarkan cahaya yang hampir menyilaukan, dipenuhi kekuatan kehancuran. Aura itu bahkan mengingatkan pada panas milik api Xiaoyan, meski tidak sebersih dan tidak sepanas itu. Ling Yun menyipitkan mata. Menarik, aku meremehkan kalian. Tetapi dia juga tahu serangan itu tidak bisa dibiarkan. Dalam sekejap, dia melepaskan lebih banyak kekuatan. Gelombang demi gelombang energi kehidupan bintang 6 akhir bertabrakan dengan serangan gabungan lawan. Ledakan besar terjadi, udara menggulung, tanah retak, pepohonan tercabut. Namun pada akhirnya, serangan gabungan itu hancur. Pertarungan berubah menjadi pembantaian sepihak. Satu demi satu anggota tim Zillian terlempar. Tubuh mereka tersungkur lemah. Zillian menggertakkan gigi, merasakan hati sebagai kapten terasa remuk. Akhirnya dia menarik nafas panjang. Cukup, jangan memaksakan diri lagi. Kita sudah mencoba. Jika kita teruskan, itu hanya pengorbanan sia-sia. Lizzie berteriak tidak setuju. Tapi kapten, menyerah di sini berarti kita kehilangan kesempatan masuk final. Namun Zillian menggeleng pelan. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan teman. Kata-katanya tegas dan bulat. Di depan mereka, Ling Yun mendengus kecil. Kalau sudah memutuskan menyerah, keluarkan papan kayu itu. Hening menyelimuti tempat itu. Dengan tangan gemetar, Zillian akhirnya mengeluarkan satu papan kayu dari balik pakaiannya. Semua orang langsung menghentikan pergerakan mereka untuk menatap papan kayu itu. Apakah benar Zillian menyerah begitu saja? Bukankah itu bukan sifatnya? Atau ada sesuatu yang dia rencanakan? Ketika papan kayu itu muncul di tangan Zillian, Ling Yun merasa lega, meski sekaligus heran. Dia tahu tim murid pencatat itu lemah, tetapi tekad mereka untuk bertahan sampai titik terakhir membuatnya sedikit menghargai mereka. Namun rasa simpati itu tidak penting saat ini. Selama dia bisa mendapatkan papan kayu itu, tim perempuan akan memiliki 3 papan, dan mereka bisa memasuki 3 pegunungan lebih dahulu, lalu merebuskan kesempatan melawan tim Xiaoyan dan tim Fajar. Pikiran itu membuat Ling Yun kembali mengeras. Dia mengangkat tangan. Tubuhnya diselimuti cahaya kehidupan agar dia siap menghadapi kemungkinan serangan tiba-tiba. Dia melangkah perlahan mendekati Zillian. Berikan padaku. Namun saat hendak meraih papan kayu itu, raut wajah Zillian berubah. Sebuah senyum tipis terangkat di ujung bibirnya. Kalau begitu, terimalah. Sebelum Ling Yun sempat merasakan ada yang aneh, sebuah bayangan secepat kilat melintas di depan matanya. Dalam sekejap, papan kayu yang diturunkan Zillian lenyap begitu saja. Tim perempuan langsung terkejut dan mengelilingi Ling Yun untuk berjaga-jaga. Dari langit, sebuah suara terdengar ringan namun tajam. Senior Zillian, barang berharga semacam itu diserahkan begitu saja. Bukankah terlalu tidak wajar? Bersamaan dengan suara itu, gelombang api perlahan memancar dari bayangan di atas. Ling Yun mengernyit alis. Xiaoyan, di tempat persembunyian, tim Fajar ikut tersentak. Jika ada satu nama yang mereka hormati sekaligus takutkan, itu adalah Xiaoyan. Mereka pernah merasakan sendiri kekuatan pria itu. Kekuatan yang bahkan tanpa satu tetes pun kekuatan kehidupan mampu menggulingkan seluruh tim mereka. Bahkan Guanglu, sang kapten, hanya bisa pasrah menerima bahwa jurus gabungannya pun tidak mempan pada Xiaoyan. Qianzhang langsung bersemangat. Itu dia, Xiaoyan. Guanglu hanya menghela nafas. Kita tonton saja. Bayangan di langit akhirnya menampakkan wujud aslinya. Di tangan Xiaoyan, papan kayu tim Zillian kini digenggam erat. Ling Yun langsung menyipitkan mata. Jadi kaulah Xiaoyan. Dia terkejut. Bayangan yang melesat barusan secepat itu menandakan dia benar-benar diremehkan. Zillian cepat-cepat berbicara. Saudara Xiaoyan, kami sudah melampaui batas kami dengan sampai sejauh ini. Anggap saja papan ini hadiah dari kami. Ucapan itu membuat salah satu gadis kecil dalam tim perempuan langsung meledak. Hei, tidak tahu malu. Itu bukan hadiah. Itu hampir direbut dari kami. Dia menunjuk Zillian marah-marah.
Silas tidak bisa menerima fakta bahwa papan yang hampir diraih kaptennya malah dihadiahkan pada orang lain. Ling Yun menatap tajam ke arah gadis itu. Diam! Gadis itu gemetar lalu langsung terbungkam. Si Lian hanya bisa batuk malu. Bahkan dia sendiri tak bisa menutupi rasa tanggungnya. Xiaoyan tersenyum tipis. Kalau begitu, aku terima. Sisanya biar aku yang urus. Meski dia mengerti situasi sebenarnya, tapi dia tetap menerima papan itu. Bagaimanapun mereka adalah murid dari istana manusia. Satu tempat dengannya. Mengetahui pertarungan besar akan segera pecah, si Lian memberi salam singkat. Kalau begitu kami undur diri. Mereka menghilang segera. Karena tanpa papan kayu, mereka sudah tak memiliki hak memasuki 3 pegunungan. Begitu mereka hilang dari pandangan, Ling Yun menatap Xiaoyan dengan dingin. Aura tajam memancar dari matanya. Menjadi pahlawan bukanlah pilihan bijak. Xiaoyan hanya tersenyum. Sekarang aku sudah memiliki 3 papan, jadi aku akan pergi dulu. Dia hendak berbalik, namun langkahnya dihentikan oleh suara marah. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau meremehkanku terlalu jauh. Xiaoyan, ada nada kesal yang dalam. Bukan hanya karena Xiaoyan mengambil papan kayu itu, tapi juga karena sebelumnya tim Si Lian sempat menghabiskan sebagian kekuatannya. Di pegunungan Luoling, energi tidak bisa dipulihkan dengan teknik, hanya bisa lewat pil. Rugi yang didapatkannya tidak sedikit. Xiaoyan turun ke tanah. Kalau begitu, senior Ling Yun masih ingin apa? Ling Yun mengangkat dahu. Sikapnya jauh dari rendah hati. Serahkan ketiga papan kayumu. Mungkin aku akan memaafkanmu. Kesombongannya jelas. Di seluruh sekte Feng Xiang, hanya sangat sedikit orang yang dia akui sebagai lawan sepadan. Hal itu membuatnya terbiasa hidup terlalu mulus. Xiaoyan menghela nafas kecil sambil melirik langit. Sepertinya teman-temanku sebentar lagi sampai. Memang benar, dia tiba lebih cepat karena bantuan api suci di dalam tubuhnya. Sisanya terlambat 1 langkah. Gadis berkulit gelap dari tim perempuan memarahi Xiaoyan karena tidak menanggapi kaptennya. Hei, kapten kami sedang bicara denganmu. Xiaoyan akhirnya menoleh. Kata-kata itu sebaiknya kembali padamu. Dalam sekejap, aura kaisar api meledak dari tubuhnya. Api emas yang megah menutupi seluruh tubuhnya. Ibarat raja api yang baru turun ke dunia. Bahkan Ling Yun harus mengakui dalam hati. Aura yang mengerikan. Dia sungguh berada di tingkat bintang 6 akhir. Para gadis tim perempuan saling berpandangan terkejut. Mana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa setinggi itu? Tepat saat perdebatan itu memuncak, 4 sosok muncul dari balik kabut. Ludi, Mu Yingying, Mu Feng, dan Ling Xuan berdiri di sisi Xiaoyan. Mu Yingying melambai kecil. Xiaoyan, kau sangat cepat. Untung kami menyusul tepat waktu. Ling Yun tersenyum miring melihat kedatangan mereka. Mendari, semakin mendari. Pertarungan besar yang sesungguhnya akhirnya akan dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nongkrong lama di Cafe Donghua. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.